Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa al-Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak pertanyaan berapa hewan di kurban di musim kurban ini, yaitu di bulan-bulan haji. Di Idul Adha ini jumlah untuk satu orang itu menjadi suatu pertanyaan, dan itu khilafiyah, pendapat ulama berbeda pendapat. Kenapa? Maka inilah yang disebut ilmu fikih. Jadi di dalam ilmu fikih ulama pasti akan berbeda pendapat. Cuman di balik itu ulama tetap berpandu dengan apa yang telah disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW dengan hujjah-hujjah yang sama-sama kuat. Jadi sehingga kita itu umat muslim untuk kriteria berapa hitungan jumlah sapi untuk berapa orang, atau unta untuk berapa orang, atau kambing untuk berapa orang, maka sebenarnya tidak sulit kita umat Islam untuk melakukan kurban. Maka menurut Imam Malik bahwasanya satu orang boleh dengan satu ekor sapi, unta, itu boleh satu orang. Kalau memang dia itu mempunyai harta yang lumayan banyak, jadi diperbolehkan. Jadi apa sih salahnya istilah ketika dia itu banyak duitnya, banyak uangnya, ketika menyembelih satu sapi, dia khusus untuk dirinya sendiri, untuk istrinya satu sapi juga, untuk anaknya satu sapi juga. Inilah yang dimaksud Imam Malik. Namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, ini untuk mempermudah dan memperingan umat Islam, sehingga dia berpendapat sapi atau unta itu bisa untuk 7 orang. Sapi atau unta bisa untuk 7 orang. Maka ya, ijma' ulama, sepakat ulama bahwasanya kambing itu untuk satu orang, kecuali Imam Malik. Imam Malik boleh untuk sekeluarga. Jadi satu kambing menurut Imam Malik boleh untuk satu keluarga, asalkan dengan catatan bukan gotong royong. Jadi kambing yang dibeli itu dengan uang kepala keluarga di sana. Itu menurut Imam Malik. Sebenarnya Islam itu mudah dan sangat ringan sebenarnya. Jadi tidak perlu terlalu kaku memvonis harus sekian, tidak perlu. Karena banyak versi ya. Jadi maka dengan adanya mazhabul arba'ah ini, dengan 4 mazhab, sehingga mempermudah seseorang atau orang Islam untuk melakukan ibadahnya. Seperti kurban ini adalah suatu ibadah. Jadi sehingga Imam Malik ini berpatokan kepada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, kunna bimina fadakhala alaina bilahmi baqar, katanya. Jadi kami pernah berada di Mina, katanya. Lalu ada seseorang membawakan sapi, daging sapi kan. Lalu kami bertanya, katanya apa itu? Para sahabat menjawab, Rasulullah SAW berkurban untuk istri-istrinya. Jadi seperti itu. Jadi menurut Abu Hanifah dan Tsauri, seekor kambing itu untuk 7 orang itu bukan masalah tidak cukup, katanya. Bukan masalah cukup dan tidak cukup, tapi nanti hukumnya berbeda. Ini menurut Abu Hanifah dan Tsauri, hukumnya akan menjadi makruh, katanya. Jadi perbedaan pendapat ini karena hukum asli kurban bertentangan dengan kias yang didasarkan pada hadis tentang sembelihan untuk ibadah haji, untuk haji. Maka ketentuan aslinya adalah seekor hewan untuk seorang, karena itu seekor kambing hanya untuk satu orang. Dan disepakati pula bahwa seekor kambing ini tidak boleh untuk lebih dari seorang. Karena perintah berkurban itu tidak berupa potongan-potongan hewan. Jadi hewan yang utuh. Jadi hadis tentang sembelihan haji yang disebut dengan dasar kias kurban ini dari Jabir, bahwasanya Jabir berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanat an sab'in.
Jadi kami telah berkurban di waktu haji katanya bersama baginda Nabi Muhammad SAW di tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang. Itulah yang dikuatkan Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah bahwasanya sapi atau unta itu memakai boleh dengan 7 orang. Dengan 7 orang. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badanata an sab'in wal baqara an sab'ah. Jadi an sab'atin wal baqarata an sab'ah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ajaran bahwa seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Yang penting seekor sapi di sini yang disembelih sesuai ya. Sesuai dalam arti seumpama kambing sekarang itu 1 kambing untuk 1 ekor. Kambing umumnya kalau untuk dijadikan kurban seumpama 3 juta. Maka carilah harga itu, harga sapi itu dengan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan di video yang lalu. Jadi tidak buta, terus telinganya tidak bercaret, terus tidak patah kaki, terus ekornya tidak patah, tidak terputus atau terpotong ekornya, tidak ada ciri-ciri seperti itu, maka bisa dikatakan kalau untuk 7 orang berarti bisa 21 juta. Seperti itu. Jadi kalau 21 juta lumayan lah, sapinya lumayan besar. Jadi seperti itu. Jadi tidak, ini untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah. Jadi tapi gimana sebenarnya? Karena pendapat ulama memang khilaf. Kalau tidak khilaf ini bukan ilmu fikih, karena memang khilaf, ulama pasti khilaf dengan adanya konteks yang semacam ini. Pasti khilaf. Jadi ada sebagian bahkan yang lebih bagus itu pakai kambing. Karena 1 ekor kambing untuk 1 orang. Jadi sembelihan itu maka akan membutuhkan beberapa kambing untuk disembelih. Jadi dengan penyembelihan itu pasti banyak yang akan disembelih. Antara di dalam satu keluarga seumpama ada 4, pasti dia akan membeli 4 kambing. Kalau untuk 7 orang pasti 7 orang. Jadi nyembelihnya untuk 7 kali sembelih. Jadi kalau sapi untuk 7 orang 1 kali sembelih. Seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi perbedaan ini sebenarnya bukan ingin meringankan. Bahkan Imam Syafi'i sangat ringan sekali dalam menghukumi ini, bukan tanpa hujah, dengan hujah-hujah yang sangat kuat bahwasanya sapi itu boleh untuk dijadikan 7 orang. Tidak mengikuti Imam Malik tadi. Jadi sapi dengan dalil bahwasanya sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badanata an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Jadi untuk unta bisa 7 orang dan untuk sapi bisa 7 orang. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kriterianya semuanya sudah dibawa. Jadi sapinya yang utuh, yang bagus dipandang, terus gemuk, sehat. Ketika mau disembelih sapinya sehat dan kriteria-kriteria yang lain sudah memenuhi dengan syarat-syarat untuk dijadikan sembelihan atau dijadikan kurban. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.